hati kita untuk mendengarkan renungan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tangan-Mu sepanjang hidupku. Kasih Yesus, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang hidupku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang hidupku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu yang tak pernah habis-habisnya di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami bersyukur untuk apa yang sudah kami lalui dan apa yang akan kami lalui di depan Tuhan Yesus. Terima kasih, perlengkapi setiap kami lewat firman-Mu. Bersabdalah atas setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam perenungan intim dengan Allah yang pada kesempatan ini akan membahas mengenai janji penyertaan Tuhan. Kita kembali akan mendengarkan bersama firman Tuhan yang terdapat pada Matius 28 ayatnya yang ke-16 sampai dengan 20. Berikut adalah firman Tuhan di dalam Matius 28 ayatnya yang ke-16 sampai dengan 20. Pengutusan murid-murid. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, salah satu janji yang paling menguatkan di dalam Alkitab adalah janji penyertaan Tuhan, dan salah satunya adalah pada Injil Matius 28 ayat 20. Janji ini tidak hanya memberikan penghiburan bagi para murid yang sedang diutus ke seluruh dunia, tetapi juga bagi seluruh umat percaya
dari zaman ke zaman. Janji penyertaan Tuhan ini menjadi fondasi yang kuat bagi kehidupan umat Kristen di tengah tantangan dan pergumulan dunia yang tidak menentu. Matius 28 ayat 20 adalah bagian dari perikop yang sering dikenal sebagai amanat agung. Tuhan Yesus memberikan amanat agung kepada para murid setelah kebangkitannya sebelum ia naik ke surga. Perintah ini mengandung mandat yang besar, yaitu menjadikan semua bangsa murid Kristus, membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, serta mengajarkan mereka untuk menaati segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Matius 28 ayat 19-20. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pada saat Tuhan Yesus mengucapkan janji penyertaan ini, para murid berada dalam masa transisi yang signifikan. Mereka baru saja menyaksikan kebangkitan Kristus, sebuah peristiwa yang melampaui pemahaman mereka. Tetapi mereka juga menghadapi kenyataan bahwa Tuhan Yesus tidak akan lagi ada bersama dengan mereka secara fisik. Dunia yang mereka hadapi dipenuhi dengan tantangan. Pengaruh kekaisaran Romawi sangat kuat, dan agama Yahudi tradisional seringkali menentang pesan Injil. Dalam konteks inilah Tuhan Yesus mengucapkan janji penyertaannya. Janji tersebut memberikan penghiburan yang luar biasa, sebab Tuhan Yesus tahu bahwa tugas yang ia berikan sangat besar, namun ia tidak meninggalkan murid-muridnya untuk menjalankan tugas itu sendirian. Penyertaan yang dijanjikan Tuhan Yesus adalah bentuk kehadiran yang bersifat rohani melalui Roh Kudus. Ini memberikan keyakinan bahwa mereka akan terus didampingi oleh kuasa ilahi dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, janji dari Tuhan Yesus ini dipandang sebagai manifestasi dari doktrin providensia atau pemeliharaan Allah yang terus-menerus atas ciptaannya. Penyertaan Tuhan bukan hanya bersifat pasif, melainkan aktif. Allah tidak sekedar menyaksikan umatnya, tetapi terus bekerja di dalam dan melalui mereka untuk mencapai maksud dan tujuan ilahi. Ini berarti bahwa penyertaan Tuhan selalu mendukung, melindungi, dan memberi kekuatan kepada umatnya. Janji penyertaan Tuhan dalam Matius 28 ayat 20 juga mengacu pada keterlibatan Tuhan Yesus yang terus-menerus di dalam kehidupan umat percaya melalui Roh Kudus. Di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-16 dan 17, Tuhan Yesus berjanji kepada para murid bahwa Dia akan mengirimkan Roh Kudus untuk menjadi penghibur yang akan tinggal bersama mereka selama-lamanya. Roh Kudus inilah yang memastikan penyertaan Tuhan Yesus terus berlanjut, meskipun Dia tidak lagi hadir secara fisik. Kehadiran Roh Kudus adalah manifestasi dari penyertaan Tuhan yang memberikan hikmat, bimbingan, dan kekuatan kepada setiap orang percaya dalam menjalankan panggilan mereka di dunia. Selain itu, janji penyertaan Tuhan juga memperlihatkan aspek eskatologis dari iman Kristen. Ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa Ia akan menyertai umatnya sampai kepada akhir zaman, ini mengindikasikan bahwa penyertaan tersebut berlangsung sepanjang sejarah manusia hingga penggenapan rencana Allah. Ini bukan janji yang bersifat sementara, melainkan janji yang bersifat kekal dan menyeluruh. Penyertaan Tuhan berlangsung terus hingga akhir sejarah dunia, ketika Tuhan Yesus datang kembali untuk menghakimi dunia dan memulihkan segala sesuatu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, meskipun konteks sejarah gereja mula-mula berbeda dari masa kini, janji penyertaan Tuhan tetap relevan bagi umat Kristen di zaman modern. Dunia yang kita hadapi saat ini penuh dengan tantangan, mulai dari kemerosotan moral, sekularisme yang semakin meningkat, hingga tantangan ekonomi, politik, dan sosial, serta nilai-nilai seperti kebenaran absolut, kesucian hidup, dan keadilan, seringkali ditentang atau dianggap tidak relevan dalam budaya modern. Dalam menghadapi semua tantangan ini, umat Kristen
dapat menemukan kekuatan dan penghiburan dalam janji bahwa Tuhan menyertai mereka. Nilai-nilai seperti kebenaran absolut, kesucian hidup, dan keadilan seringkali ditentang atau dianggap tidak relevan bagi budaya modern. Namun orang percaya dipanggil untuk tetap setia pada kebenaran Injil dan hidup dalam terang Kristus. Dalam konteks ini, penyertaan Tuhan memberikan kekuatan bagi kita untuk berdiri teguh di tengah arus dunia yang menolak nilai-nilai kekristenan. Selain itu, di dalam kehidupan sehari-hari, janji penyertaan Tuhan memberikan penghiburan di tengah penderitaan dan pergumulan. Banyak umat Kristen yang mengalami kesulitan hidup, seperti sakit penyakit, kehilangan orang yang dikasihi, atau tekanan ekonomi. Dalam keadaan seperti ini, penyertaan Tuhan menjadi sumber penghiburan yang luar biasa. Mazmur 23 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6 menyatakan demikian. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar demi namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang meneguhkan aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebaikan dan kasih setia belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Penyertaan Tuhan berarti bahwa kita tidak akan pernah berjalan sendiri, bahkan di saat-saat yang paling gelap sekalipun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, janji penyertaan Tuhan memberikan keberanian dan keyakinan bahwa dalam setiap langkah misi penginjilan, Tuhan akan selalu menyertai. Para misionaris yang melayani di daerah-daerah yang sulit seringkali menghadapi bahaya fisik, sosial, dan spiritual. Tetapi melalui kesaksian mereka, kita dapat melihat bagaimana penyertaan Tuhan memampukan mereka untuk tetap setia dalam panggilan mereka. Kesetiaan Tuhan tidak pernah gagal, dan penyertaannya selalu hadir dalam setiap langkah pelayanan yang diambil. Tuhan menyertai kita hingga akhir zaman. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih kepada Tuhan untuk janji penyertaan Tuhan di dalam setiap langkah dan dalam setiap babak kehidupan kami. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Dengan demikian kami akan dapat merasa aman karena Tuhan akan selalu menyertai kami sampai akhir zaman. Kami tidak pernah ditinggalkan sendiri, kami tidak pernah dibiarkan tergeletak, tidak berdaya. Kami tidak pernah sendirian sebab Engkau akan selalu ada dan menyertai kami baik di dalam kehidupan profesional kami, kehidupan pelayanan, maupun kehidupan pribadi kami masing-masing. Terima kasih Bapak. Ini kami kembali memohonkan kepada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.